Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini muncul berita bahwa ada sebuah aplikasi pinjol legal di mana mereka menyatakan dan sudah ramai muncul di berita-berita bahwa mereka siap untuk membawa ke jalur hukum bagi nasabah-nasabah pinjol yang gagal bayar atau kreditnya macet. Intinya yang sulit untuk bayar, yang nggak bisa bayar, itu mereka sudah menyiapkan tim kuasa hukum dan ini benar-benar bukan dari ancaman DC aja, tapi benar-benar dari direkturnya langsung yang sudah dibilang atau mungkin sudah diberitakan di media-media massa pada umumnya. Jadi artinya ini mereka mulai serius akan membawa ke jalur hukum bagi nasabah yang gagal bayar. Nah, pinjol ini namanya adalah Investre. Saya yakin kalian pasti tahu ya Investre itu siapa. Dan di video kali ini kita akan bahas apakah benar dan kira-kira dampak ke depannya ketika orang-orang yang galbe di Investre ini akan gimana sih? Beneran nggak akan dibawa ke jalur hukum? Atau siapa tahu langkah-langkah dari Investre ini diikuti oleh pinjol-pinjol besar lainnya sehingga teman-teman yang galbe di tempat pinjol yang lain pun juga akan berdampak. Dari berita ini sudah jelas ya, memang direkturnya sendiri yang bilang akan membawa ke jalur hukum atau menyiapkan ke langkah hukum. Tapi langkah hukumnya itu sampai kemana itu belum tahu. Yang jelas, yang perlu kalian garis bawahi adalah ini adalah kasusnya tetap perdata. Jadi kalau memang ada gugatan, berarti Investre harus menggugat kalian ke pengadilan negeri tempat di mana domisili kalian berada atau kalian tinggal sesuai dengan KTP. Ya, ini penting banget karena kita tidak bisa menggugat seseorang hanya dengan urusan perdata, itu seenak kita mau di pengadilan mana, nggak bisa. Tergantung di lokasi mana orang yang kalian gugat itu berada. Nah, itu penting sekali untuk digarisbawahi. Nah, sekarang yang galbe di Investre itu ada berapa orang? Apakah mungkin Investre itu sanggup untuk menuntut semua nasabah-nasabah yang galbe itu dalam waktu yang bersamaan? Menurut saya agak berat dan kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali. Dan jika memang benar-benar sampai masuk ke pengadilan, kalian digugat secara berdata, itu justru bukan hal yang menakutkan menurut saya. Justru kalian bisa share semua unek-unek kalian share, kalian tunjukkan fakta-faktanya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kalian memang salah dan tidak bisa bayar dalam hal ini, tapi tidak menutup kemungkinan bunga pinjolnya pun juga sangat besar, ya meskipun sesuai dengan aturan OJK. Saya yakin setiap orang, setiap pengadilan ataupun setiap manusia di dunia ini tahu lah ya, pinjol itu bunganya sangat tinggi dan orang-orang cenderung tidak bisa bayar karena bunga dan denda dan lain sebagainya. Nah, dari sidang tersebut, teman-teman sebenarnya bisa mengajukan untuk penghapusan bunga, penghapusan denda, dan kesepakatan deal-dealan nih, bisa nggak bayar hutang pokoknya aja. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk ngomong di pengadilan tadi, karena di pengadilan sidang perdata ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Justru mungkin menurut saya akan lebih menguntungkan kalian jika hal tersebut bisa tercapai. Dan enaknya lagi, kalian akan terbebas dari teror telepon, ditatangin DC ke rumah, karena sudah ada kesepakatan dan ada surat keputusan pengadilan bahwa kalian harus nyicil ke berapa. Intinya ya teman-teman, kalau masalah perdata seperti ini, pinjaman seperti ini, hutang seperti ini, kalau teman-teman niat dan bilang akan membayar, cuman mungkin dicicil dalam waktu jangka yang agak panjang, yang penting ada niatan untuk membayar, maka itu sudah bisa menyelamatkan kalian dan membuat pinjol itu juga sulit untuk bergerak mau ngapa-ngapain. Karena ya kalian sepakat, tapi ya mampunya segitu. Nah, ini justru akan menguntungkan kalian sebenarnya jika sampai masuk ke sidang perdata ya. Cuman ya memang balik lagi ya, tentu saja kalau mau sidang itu pasti kita deg-degan, bisa panik, dan juga pasti buang-buang waktu, makan waktu harus ke pengadilan dan lain sebagainya. Intinya adalah sebisa mungkin kalian hindari aja lah pinjol-pinjol seperti ini. Jangan coba-coba sekali-sekali untuk mengajukan pinjaman online karena resikonya memang sampai seperti ini. Ya meskipun kalau kalian kuat mental, sebenarnya resikonya juga nggak berat-berat amat. Tinggal kalian kuat nggak, tinggal kalian tahan nggak dengan teroran. Kalau kalian tahan dengan semua itu, ya nggak ada masalah sih mau kalian galbe atau tidak. Yang penting niatkan dalam hati untuk membayar, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.